illallah, la ilaha 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 illallah. Kita ini kan banyak yang perokok nih. Ya. Ya. Aku dah, ya dah. Kita banyak perokok. Ada pula orang yang kerjanya tak pernah merokok. Dia berada di toko minyak wangi. Ya. Minyak wangi di toko minyak wangi itu tak pernah disebar-sebar orang, disebar-semprot. Taruh aja. Duduk aja kita ke dalam, keluar kita mau minyak wangi gitu. Kalau tidak percaya cobalah. Kita berada dalam ruangan orang merokok. Mau tidak mau kalau keluar kita dari ruangan itu, orang tak merokok dicium baju kita. Merokok ya, padahal baju kita tak merokok. Itu karena asapnya menyebar kemana-mana. Gitu kan. Kalau kita dekat dengan orang soleh, soleh aja kita. Kesibaran kita bahasa Minangnya, tidak tahu saya apa bahasanya. Kecepretan apa namanya? Ya karena kita dekat. Nah, maka mendekatkan hati, mendekatkan jiwa, mendekatkan tubuh, maksudnya berdampingan, bergaul dengan orang-orang soleh itu akan terbawa kita soleh. Didekatkan hati kita, didekatkan jiwa kita, didekatkan hubungan silaturahim kita yang baik dengan para ulama yang dekat dengan Allah, kita akan terbawa aja dekat dengan Allah. Itu yang tauhid irfani. Sebetulnya dibaca juga di mana-mana. Tombo ati ada 5 perkara. Yang pertama, lanjut nggak hafal deh. Gitu. Jadi berteman dengan orang-orang soleh, gitu aja. Udah selesai itu masalah. Kalau orang sudah menjadi orang sufi, udah selesai. Orang sudah bermarifat, udah selesai. Artinya dia bertauhid. Kalau mati, nggak apa kita mati kalau udah kenal kita dengan Allah. Dulu kita kenal dengan Allah, tercampak ke dunia ini, ditutup kenal kita dengan Allah dengan sebab ulah nafsu hawa daripada nafsu kita. Kan tertutup nih, terhijab kita dengan Allah. Sekarang dikembalikan lagi kita agar kenal oleh Allah, oleh para guru-guru kita, oleh ulama kita, oleh ustadz kita, oleh mursyid kita, oleh abuya kita, oleh orang yang alim tentang itu, yaitu mursyid namanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau menghantarkan kita kembali kepada Allah. Nah, kembali kita kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Artinya dekatkan dirimu kepada Allah sebelum Allah kita dipanggil oleh Allah, sebelum dekat dengan Allah. Kalau mati kan dekat kita dengan Allah. Jadi matikan diri. Bagaimana cara mematikan diri? Nah itu mah hakikat kita bertarikat. Andai kita sudah sampai kepada orang-orang yang sufi, maka perlakuan kita tidak seperti ini. Seperti ini, ada yang seperti ini. Orang sufi itu halus budi pekertinya. Nah, kita masih ada kasar-kasarnya, Tengguh. Ya enggak? Kalau agak marah sama teman dikit gimana? Ini Tengguh Samsul gak datang pula, mana lah dia nih. Itu enggak sifat orang sufi. Kadang-kadang jengkel kita kan. Siapa itu yang begitu? Ya bu serah begitu. Marah juga deh kan. Itu bukan orang sufi. Namanya sufi abal. Nah kita mau seperti itu. Kita bertanya, kita mau seperti itu ada niat kan? Nah ada niat kita itu dinilai oleh Allah. Orang yang telah berniat untuk bertaubat, walaupun dia belum bertaubat, sudah melangkah dia menuju jalan taubat, ternyata dia meninggal dunia, maka dia dipandang sebagai orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Ustaz, Buya, ya saya ini mau berzikir, tapi nggak tembus-tembus tuh zikir. Yang tembus tuh gimana? Nggak tahu juga kita kan. Yang tembus tuh lihat aja dari budi pekerti akhlaknya. Kalau sudah penyantun, penyayang, udah pemurah, udah banyak senyum, udah banyak sabar, itu udah ada pengaruh zikir. Tapi dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minta duit istrinya. Apa kau minta duit sama aku? Kita orang yang PTT keliru itu. Enggak benar itu mah.
Nah, belum benar ya gitu. Itu jadi yang kita tuju gitu, akhlakul karimah. Negeri ini tidak aman karena orang tak dekat dengan Allah, itu aja. Kenapa ada orang maling? Apa orang maling itu tak tahu Allah melihat? Tahu enggak orang maling Allah melihat? Tanyalah sama orang maling itu. Orang maling, kamu yakin ada Tuhan? Ada. Kamu yakin Allah melihat? Yakin. Kenapa kamu maling? Ya. Dia tak ngerasa Allah melihat, itu aja. Coba kalau kita ngerasa malu gitu, Pak. Bertingkah yang salah aja kalau ada orang lihat malu kita, apalagi Allah lihat ya. Tapi ini rasa ini tak ada. Makanya tak baik negeri ini, korupsi merajalela. Ya. Apa itu? Nepotisme merajalela. Undang-undang di negara ini ada tidak dijalankan. Itu karena orang hatinya tak merasa ada Tuhan. Itulah barangkali negara kita ini dikatakan oleh para pendiri negara, dasar pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Esa. Bagus sekali hikmahnya. Tuhan yang Maha Esa. Hanya Allah. Kalau kembali orang kepada Allah, aman nih negeri. Maka dalam hal ini, apapun bentuk organisasi sebenarnya, kalau dia berpegang saja dan memahami hal ini, nyaman ya. Tidak ada berantem. Ketua dengan sekretaris tidak ada yang berantem. Ustadz dengan ustadz tidak ada yang berantem. Ini ustadz jadi pengurus masjid sama ustadz juga berantem. Gila. Gimana khilafah Islamiyah mau didirikan itu Pak Ustadz? Kacau itu. Mau tegakkan pula, mari kita tegakkan khilafah Islamiyah. Gimana mau tegakkan khilafah Islamiyah? Tentu yang jadi wali kota ustadz. Ya. Jadi RT RW ustadz, orang ngerti agama. Tapi ternyata apa? Ustadz dengan ustadz aja di masjid berebutan lahan. Maaf I'm so sorry, ini hanya oknum, beberapa aja, tidak banyak. Sedikit aja. Tapi ada. Ya kan? Ada. Bukan nuduh. Survei membuktikan. Saya bisa buktikan siapa orangnya. Tidak nuduh. Kenyataan. It's reality. Gitu. Nah, ini. Nah, di antara kajian sufi itu, kalau orang udah sufi dan tasawuf, maka begitu dia berzikir, lahirlah ke dalam hatinya apa yang disebut dengan tajarrud. Apa Pak? Tajarrud itu dengan sebab fadilah dia berzikir banyak, terus berzikir zahiran wa batinan, dari rambut yang selembar sampai darah yang setetes pun berzikir, tak satu pun bagiannya tidak berzikir kepada Allah, sehingga hatinya menghadap kepada Allah, maka dapat limpahan faudalah dia. Apa itu? Dia dapat rezeki tak dicari-cari, nggak susah-susah kayak Ustaz Busra, nggak perlu dagang madu, tetap juga dapat rezeki. Duduk aja, datang aja rezeki, datang aja rezeki. Itu namanya orang sudah sampai kepada makam tajrid. Ada pula orang berzikir ini dengan sebab mengamalkan la ilaha illallah, dengan sebab mengamalkan Allah, dengan mengamalkan apa yang diajarkan guru. Tetap dia berusaha mencari duit, tapi tenang, teduh hatinya, sejuk jiwanya, meningkat etos kerjanya, semangat hidupnya untuk berusaha. Itu diantara fadilah zikir. Tapi tetap aja rezekinya diusahakan dulu baru dapat. Maka dalam hal ini dibagilah orang-orang yang berzikir itu, orang-orang yang bertarikat itu, orang-orang yang telah menempuh jalan kesufian itu, orang yang sudah bertauhid tasawuf itu, kemana? Kepada dua pembagian. Yang pertama kelompok tajrid, yang kedua kelompok asbab. Maka jangan langgar len. Kalau langgar len, ini jalurnya jalur kereta Jakarta Bandung, jalurnya ini Jakarta Bogor, itu juga jalannya, tapi ada relnya yang satu lagi. Nah itu aja. Orang jalur Jakarta Bandung diinjeknya sama kereta api yang
Jakarta Bogor tabrakan, berbahaya karena ada jam tayangnya. Maknanya apa? Kalau kita didudukkan Allah pada makam asbab, jangan coba-coba berzikir-zikir aja di rumah tanpa pernah berusaha. Kalau kita didudukkan Allah pada makam yang disebut dengan tajrid, tak perlu berusaha kita dapat rezeki, kita berusaha pula. Itu namanya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya dah. Duit udah ada, presiden udah ada, menteri udah ada, bupati udah ada, wali kota udah ada, duit udah ada, kita udah punya semuanya. Anak udah ada, istri udah banyak, anak udah banyak, murid udah banyak. Apa lagi? Apa lagi saudara? Baju banyak, mau makan ada aja, beras terus, semuanya ada aja. Tak pernah diminta-minta, tak pernah ada aja, entah dari mana-mana aja datang aja. Maka orang yang seperti itu disebut dengan makamnya makam tajrid. Maka kepada orang itu disuruh berzikir aja, tak boleh berusaha. Apabila orang itu pada makam asbab, dia berzikir juga sama dengan kita, tetapi dia tidak makam, tidak sampai kepada makam tajrid, dia didudukkan oleh Allah. Maka jangan coba-coba untuk duduk-duduk aja di surau, duduk-duduk aja di rumah. Tetap juga kita berusaha. Pagi berangkat kerja, sore pulang kerja. Waktu duha masuk, salat duha. Waktu zuhur masuk, salat zuhur. Selesai salat zuhur, berzikir. Selesai itu salat sunat. Sudah itu kerja lagi. Jam 4 berhenti, salat lagi. Terus kerja lagi, salat lagi, istirahat lagi, ibadah lagi. Nah, gitu. Jangan kita pindah lain. Kenapa? Karena Imam Ibnu Athaillah mengatakan, apa kata beliau? Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid, ingin sekali kamu untuk tajrid, keinginanmu untuk tajrid beserta Allah dudukkan kamu di makam asbab, itu adalah ada keinginan tersembunyi dalam hatimu, ingin dipuji orang. Itu setidaknya. Ada rajin sekarang Tengku Hadi ini sholat ini, udah mantap deh ini kan ini. Ingin dipuji-puji, ingin disanjung-sanjung, atau ingin pula dia jadi wali. Wali Allah maksudnya. Karena yang tajrid itu wali biasanya, tapi bukan wali Kepri. Bukan wali Kepri. Nah, wali apa? Wali Allah. Apalagi wali murid kita, atau wali kelas, enggak. Dan termasuk apa wali kota, tidak. Nah, oleh karena itu, apa kata Imam? Minasyahwatil khafiyah. Ada syahwat, keinginan yang tersembunyi di dalamnya. Maka oleh karena itu jangan lakukan itu maksudnya. Yang kedua, iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun an himmatil aliyah. Ada keinginanmu untuk asbab beserta Allah sudah dudukkan kamu pada makam tajrid. Itu namanya inhitat, turun daripada himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi itu apa? Himmah yang tinggi adalah ma'rifat Allah. Himmah itu terbagi dua. Ya, cita-cita yang paling tinggi itu apa? Cita-cita yang rendah apa? Cita-cita rendah, ingin jadi kaya, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota. Itu namanya himmah juga. Himmah yang dani namanya, dani'ah. Boleh begitu, boleh juga, tak masalah. Ingin jadi wali kota, boleh. Ingin jadi bupati, boleh. Ingin jadi kaya, boleh. Tapi himmah yang seperti keinginan seperti itu namanya keinginan yang rendah. Tapi ada keinginan yang lebih tinggi. Yang tinggi yaitu himmah, yaitu dekat dengan Allah. Itu. Karena itu cita-cita orang semuanya. Kenapa begitu? Apa tuh? At-tairu yatiru bijanahaini, al-insan yatiru bihimmati. Burung
akan terbang dengan dua sayapnya, sementara manusia akan terbang dengan cita-citanya. Hidup tanpa cita-cita hampa. Apa cita-citamu? Berzikir kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, itu aja cita-cita, nggak ada yang lain. Udah dekat kita dengan Allah, jangan mundur lagi ke belakang, gitu maksudnya. Ya. Nah, himmah yang seperti ini. Nah, oleh karena itu ada adab bagi kita. Orang-orang tajrid, coba kita lihat sedikit. Di sini dijelaskan. Orang yang tajrid biasanya, orang yang sudah tajrid, ada kala dia itu, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, adabul faqirul mutajarrid arba'ah. Adapun orang yang sudah hatinya melekat dengan Allah tapi dia miskin, tak ada ketergantungan hatinya kecuali kepada Allah, itu namanya tajrid itu. Tapi dia fakir aja, tidak begitu kaya. Ya, ada 4 sikap yang harus ia lakukan. Yang pertama, hurmah lil akabir, wajib menghormati orang-orang besar. Nggak boleh orang tauhid, tasawuf, orang tariqat wajib menghormati orang-orang besar. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza malumtuhu lumtuhu wahda. Orang mulia, bila mana aku puji dia, maka manusia lain juga ikut memuji. Tapi apabila ada orang mulia, aku mencacinya, maka niscaya aku mencaci sendiri saja. Kita mau sendiri atau mau rame-rame? Mau rame-rame. Nah, oleh karena itu, ada orang mulia, muliakan orang. Maka filsafatnya orang tasawuf adalah muliakan orang sebagaimana patutnya orang itu dimuliakan. Jangan muliakan orang karena Anda ingin dimuliakan. Itu namanya filsafat orang yang ria. Kenapa Anda muliakan dia? Kenapa Anda hormati dia? Ya karena saya ingin dihormati pula. Kan ada balasnya itu. Berarti ria. Mau yang lain. Tidak ikhlas tuh penghormatannya. Orang yang ikhlas tuh, kalau ada orang mulia, orang lebih tua, orang lebih ditinggikan, ada Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, siapa lagi? Ada apalagi ulama. Ulama sekecil-kecil ulama, sekecil-kecil ustad, walaupun dia cuma ngajar Quran alif, ba, ta, sa, jim. Dia orang besar itu, muliakan terus orang itu. Itu sikap. Yang kedua, ar-rahmah lil asaghir. Selalu sayang kepada yang kecil. Ada orang miskin, kasih. Ada orang sedikit ilmunya, sayangi agar dia nuntut ilmu. Ada orang umurnya lebih kecil, sayangi agar dia merasa bangga dan bahagia. Yang ketiga, al-insaf min nafsi. Apa itu? Dia wajib adil. Wajib adil. Insaf itu adil. Dari mana adil? Dari nafsika, dari diri engkau. Dia adil kepada dirinya. Apa maksudnya adil kepada diri? Mata kalau ngantuk bawa tidur. Kita zikir nih, berat mata, bawa aja tidur dulu. Tidur pun ibadah. Tidur orang berzikir itu ibadah. Ya. Oh, kita lagi lapar. Nah, makan mie Aceh. Ya dah. Atau bandrek gitu kan. Paling hobi saya itu. Atau apa lagi? Oh, tongseng apa namanya itu? Yang gitu. Yang ketiga, yang keempat, adamul intisar lah. Tidak mau apa namanya itu memenangkan nafsu. Ada akal, ada nafsu. Menurut nafsu begini, menurut akal begini. Walaupun kita miskin, jangan menangkan nafsu. Orang yang memenangkan nafsu terjerumus kepada kejahatan.
Ini nih, kita tak ada nukut, tak ada duit. Ya, ada jagung orang samping rumah kita. Nggak apalah, kita lapar nanti diminta aja sama batangnya, atau orangnya lagi nggak di rumah, ambil aja nanti halal nih. Nggak mau deh kita. Jangankan mengambil yang haram, yang syubhat aja tak mau dia kerjakan. Menjauhkan diri dari syubhat, tidak mau memenangkan keinginan, tidak mau memenangkan nafsu, itu adalah diantara adab-adab orang yang menempuh jalan kesufian. Ketiga, yang kedua, tapi adabul fakir mutasabab, kayak kita, orangnya fakir, tapi dia bekerja harus untuk mendapatkan rezeki, dia harus berusaha dulu. Apa adab yang harus dia tempuh? Ada 4. Yang pertama, mawalatul abrar. Apa tuh mawalah? Kalau ada kebaikan, perturutkan kebaikan itu. Jangan dihentikan. Jangan putus melakukan kebaikan. Orang kalau terputus melakukan kebaikan, nah maka di tengah-tengahnya itu akan kejahatan datang. Kalau udah biasa ngaji-ngaji aja terus, wah, apapun alasannya. Udah biasa sedekah 1000 setiap pagi, sedekah terus. Itu ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Yang kedua, mujanabatul fujjar. Apa itu? Menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, yang jahat. Jauhi. Walaupun kita berusaha setiap hari, walaupun kita bekerja, yang namanya pekerjaan yang binasa dijauhi. Yang ketiga, iqamus shalah fil jamaah. Ini yang penting sekali. Adab orang bertarikat, adab orang yang mutasabab seperti kita. Apa itu? Iqamus shalah bil jamaah. Melaksanakan salat selalu berjamaah. Hatta kita berdua. Hatta kita berdua saja. Karena sekurang-kurang jamaah itu ada berapa orang? 2 orang. Kemudian yang keempat, wa muwasatul fuqara wal masakin bima yuftahu alaih, yaitu suka memberi kelapangan kepada fakir miskin dengan apa-apa yang ia mampu untuk memberikannya. Memberi itu pada hakikatnya membuat padamnya kemarahan Allah kepada kita. Maka pada posisi hal semacam ini, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada pada posisi kita. Tidak boleh kita pindah-pindah. Kenapa? Pada hakikatnya begini. Sawabiqul himam la yaghriku aswaral aqdar. Berpacu-pacu pun keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, tidak akan bisa itu memutus parit takdir. Yang akan jadi wali, kata Allah, jadi wali juga. Kita ingin pula jadi wali, tidak bisa, Allah tak takdirkan. Karena tujuan orang berzikir bukan untuk jadi wali. Kenapa kamu berzikir gabung di MPTT? Saya ingin pula jadi wali Allah nih. Kacau itu, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Tujuan kita berzikir hanyalah satu, itminanul qulub, mencari keteduhan hati. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah, hati akan tenang, jiwa akan tentram. Kalau hati tenang, jiwa tentram, semua pekerjaan akan selesai. Mati dalam husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.